Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nunung. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat ya. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda semua yang soleh dan solehah, hari ini kita masih belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran kedua. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Anak-anak dapat mengenal tempat tinggal hewan. 2. Anak-anak dapat membuat pemberitahuan tertulis. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengenal gerakan hewan. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan belajar mengamati tempat tinggal hewan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan bahwa setiap hewan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada hewan yang tinggal di darat, ada hewan yang tinggal di air, dan ada hewan yang tinggal di udara, dan ada pula hewan yang tinggal di air dan di darat. Tuhan telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang kalian sudah mengenal tempat tinggal hewan setelah mengamati dan menyimak gambar hewan tersebut. Silahkan kalian tulis pada tabel 21 mengenai kelompok hewan yang dapat hidup di darat dan kelompok hewan yang dapat hidup di air. Misalnya, ayam termasuk hewan yang hidup di darat dan ikan termasuk hewan yang hidup di air. Contoh berikutnya adalah kambing, termasuk kelompok hewan yang hidup di darat. Untuk contoh hewan berikutnya, silakan anak-anak amati dan tuliskan pada tabel 21 sebagai tugasmu hari ini. Selanjutnya, silakan Ananda semua perhatikan pada gambar suasana kebun binatang berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawahnya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? Ya, tentu saja ada. Misalnya, Ananda semua menemukan ungkapan pemberitahuan tentang dilarang memberi makan pada hewan. Kemudian tuliskan jawaban kalian pada kolom nomor 1. Dilarang memberi makanan pada hewan. Anak-anakku yang hebat-hebat dan penuh semangat, pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengenal gerakan hewan. Hewan bergerak untuk berpindah tempat agar dapat mencari makan. Hewan bergerak dengan caranya masing-masing. Ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan, misalnya ayam. Berbeda dengan ikan, karena ikan termasuk hewan yang hidup di air, maka ia bergerak dengan cara berenang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada salah satu kelompok hewan yang hidupnya di udara, misalnya burung. Ia dapat bergerak dengan mengepakkan kedua sayapnya supaya bisa terbang di udara. Nah, bagaimana dengan hewan yang satu ini? Kalian tentu telah mengenalnya, bukan? Ya, betul. Ini adalah hewan yang bernama katak. Katak termasuk hewan yang hidup di dua alam, yaitu ia bisa hidup di darat ataupun di air. Bagaimana cara bergeraknya? Katak dapat bergerak dengan cara meloncat. Ia dapat meloncat dari tempat yang satu ke
tempat yang lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.